Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanfira Auliandini. Saya berasal dari kelas 12-2, nomor absen 35. Untuk memenuhi tugas nilai tambahan matematika, saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah pecacahan. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan bahan ajaran berupa PPT, dan saya akan menjelaskan PPT tersebut yang berisi contoh-contoh soal mengenai kaidah pecacahan. Yuk kita mulai. Untuk kaidah pecacahan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian. Untuk yang aturan penjumlahan itu bisa digunakan ketika ada kedua kejadian atau lebih yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, maksud dari tidak bisa dilakukan secara bersamaan itu akan kita jelaskan melalui contoh soalnya. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya, Pandu memiliki 3 mobil, 1 sepeda motor, dan 2 sepeda. Nah, berapa sih cara Pandu yang dapat pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraannya? Agar lebih mudah dipahami, kita ilustrasikan dari soal tersebut terlebih dahulu. Di soal dikatakan bahwa Pandu itu memiliki 3 mobil, 1 sepeda motor, dan juga ada 2 sepeda. Nah, pertanyaannya ini, gimana sih cara Pandu untuk menggunakan kendaraan dengan salah satu yang dia punya? Nah, berarti Pandu hanya bisa menggunakan salah satu dari kendaraan yang dia punya nih semuanya. Tidak mungkin kan Pandu menggunakan mobil ataupun sepeda sekaligus untuk menuju sekolah. Tentu ia harus memilih salah satu dari kendaraan yang ia punya. Inilah maksud dari soal yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan yang menggunakan aturan penjumlahan, karena tidak mungkin mobil atau sepeda motor digunakan secara sekaligus. Maka metode aturan penjumlahan bisa digunakan untuk soal yang ini. Nah, aturan dari penjumlahan ini kita tinggal menjumlahkan yang diketahui pada soal. Seperti di soal dikatakan bahwa ada 3 buah mobil, maka kita tuliskan bahwa ada 3 dan juga kita tambahkan 1 buah sepeda motor, berarti kita tambahkan 1, lalu 2 buah sepeda, berarti kita tambahkan dengan 2 sepeda. 3 ditambah 2 tambah 1 itu sama dengan 6. Berarti banyaknya cara Pandu menuju sekolah menggunakan kendaraannya itu adalah dengan 6 cara. Nah, adapun dari contoh lain dengan aturan penjumlahan yaitu Lisa hendak mendengarkan lagu terdiri dari 3 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, 2 lagu irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan ia dengar di handphone? Lisa itu akan mengenalkan lagu di handphonenya. Di mana di handphone tersebut itu terdiri dari beberapa list lagu nih. Yang pertama itu yaitu lagu irama pop. Untuk lagu irama pop itu terdiri atas 3 list lagu. Untuk lagu irama rock itu terdiri atas dari 4 list lagu. Dan untuk irama dangdut itu terdiri dari 2 list lagu. Karena Tisa akan mendengarkan lagu tersebut, tentu saja lagu akan diputarkan salah satu dari banyaknya list lagu tersebut yang ada di handphonenya. Maka contoh dari soal ini bisa kita menggunakan aturan penjumlahan, karena kejadiannya itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, tidak mungkin lagu pop dan lagu dangdut itu didengarkan secara berbarengan kan? Sehingga untuk menentukan banyaknya cara, kita tinggal menjumlahkan lagu-lagu yang ada di list tersebut. Di soal dikatakan bahwa ada 3 lagu irama pop, berarti 3 ditambah dengan lagu irama rock, yaitu ada 4, berarti 3 ditambah 4 dan ditambah 2 lagu irama dangdut, berarti 4 ditambah 3 ditambah 2 itu adalah 9. Berarti banyaknya Tisa bisa memilih lagu itu adalah 9 cara. Untuk aturan kedua yaitu aturan perkalian itu, adapun definisinya itu yaitu jika ada pilihan dengan masing-masing pilihan memiliki N1, N2, N3 dengan titik-titik NN, maka banyaknya cara untuk mengisi kepilihan tersebut itu tinggal kita kalikan nih caranya. Langsung kita ke contoh soalnya agar mudah dipahami. Yang pertama, Kayla memiliki 3 buah baju, 3 buah celana. Banyak Kayla memakai baju tersebut adalah, mari kita ilustrasikan terlebih dahulu agar kita lebih paham mengenai soalnya. Bagaimana sih menggunakan aturan perkalian? Dikatakan bahwa Kayla memiliki 3 buah baju. Misalkan warna bajunya itu ada yang kuning, coklat, putih, kemudian juga ada 2 buah celana. Misalkan celana abu-abu dan juga celana pink. Di soal ditanyakan banyaknya cara Kayla memakai baju ataupun celana tersebut secara bersamaan. Kita buat tabel agar lebih mudah dipahami untuk menghitung berapa banyak bilangan atau caranya yang kemungkinan terjadi untuk memasangkan baju dan celana tersebut yang akan digunakan oleh Kayla, yaitu yang pertama adalah baju kuning. Misalnya baju kuning akan digunakan dengan celana abu-abu. Kemudian bisa jadi baju kuning ini akan dipasangkan menggunakan celana berwarna pink. Atau baju yang berwarna coklat ini akan ia gunakan dengan celana yang berwarna abu-abu.
Ataupun itu tuh kemungkinan ketiga. Selanjutnya, baju coklat ini akan dipasangkan dengan celana yang berwarna pink. Bisa saja baju putih ia gunakan dengan celana yang berwarna abu-abu, itu adalah kemungkinan kelimanya. Atau baju warna putih ini ia gunakan dengan celana yang berwarna pink. Berarti banyaknya cara Kayla memakai baju dan celana adalah 6 cara. Itu jika kita listkan satu persatu. Bagaimana jika kita menggunakan cara yang lebih simpel? Misalkan di sini ada 50 baju dan 30 celana. Itu tidak mungkin kita listkan satu persatu menggunakan tabel karena caranya akan terlalu lama. Maka metode tergampang untuk aturan perkalian ini tinggal kita kalikan dari masing-masing pilihan. Misalkan di sini ada 3 buah baju. Berarti kita buat 3 dan kemudian dengan kalikan saja dengan 2 buah celana. Berarti kita kalikan 2 kali 3 kali 2 adalah 6. Jawabannya sama, tapi metodenya yang lebih simpel adalah metode aturan perkalian. Contoh kedua yaitu ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 3 jalan ke kota C. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota C melalui kota B, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah. Nah, mari kita jawab soal ini. Di soal dikatakan bahwa dari kota A, ia ingin pergi ke kota C. Tetapi ia sebelum ke kota C, dia itu ingin melalui ke kota B nih. Dan dari kota A ke kota B itu ada 2 cara. Sedangkan dari kota B ke kota C itu ada 3 cara. Berarti banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah bisa jadi dari kota A ia melintasi jalan berwarna biru ini menuju kota B, kemudian ia melewati jalan berwarna merah ini ke kota C. Atau yang warna biru ini terlebih dahulu ke kuning, bisa juga biru ke warna oranye. Itu semua tergantung pilihan yang diambil. Agar lebih mudah kita mencari banyaknya cara itu sama seperti soal sebelumnya, yaitu tinggal kita kalikan saja dari masing-masing pilihan. Contohnya, dari kota A ke kota B itu ada 2 cara, sedangkan 3 jalan dari kota B ke kota C itu ada 3 kan. Berarti tinggal kita kalikan nih, 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6. Berarti banyaknya seseorang yang dapat ia tempuh menuju kota A ke kota C melalui kota B itu ada 6 cara, karena tinggal kita kalikan saja. Bisa kita uraikan satu persatu, namun caranya lebih sulit. Ataupun contoh lain dari aturan perkalian yaitu adalah filling slot. Yaitu filling slot itu ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Ada 3 langkah yaitu khusus untuk kotak terakhir itu dengan mempunyai ciri khas bisa kita cantumkan angka-angka berupa angka-angka ganjil, genap, limpatan yang mempunyai ciri khas tersendiri tergantung dari soal yang disajikan. Kemudian kita bisa lanjut ke kotak pertama yaitu kita lihat lagi nih apakah angkanya boleh berulang atau tidak boleh berulang. Angka yang boleh berulang atau tidak boleh berulang itu akan mempengaruhi banyaknya yang akan kita kali di filling slot tersebut. Baru nanti di kotak berikutnya atau di kotak tengah itu dapat kita perhatikan angka yang dapat gunakan secara berulang atau tidak berulang. Oke, misalkan di sini ada 3 buah kotak. Yang ini disebut yang pertama ini kotak pertama, kedua kotak kedua, dan kotak terakhir. Mungkin ini masih bingung maksudnya seperti apa, agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contohnya itu dari 5 buah angka 4, 5, 6, 7, 8 itu hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak cara bilangan yang dapat disusun hingga angka boleh berulang? Dari soal ini kita kasih garis-garis besar yang mana hal-hal penting agar kita mudah mengerjakan filling slot ini. Adapun hal-hal pentingnya itu, pertama itu angka-angkanya nih, yaitu 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Selanjutnya dikatakan di sini itu bilangan genap. Di bilangan genap itu bisa kita isikan dengan di kotak terakhir nih. Selanjutnya adalah angkanya itu boleh berulang. Mari kita jawab, kita buat dulu angka-angka yang boleh kita gunakan. Di soal dikatakan bahwa ada angka 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Karena yang kita isi itu terdiri dari 3 angka, maka kita buat kotaknya itu ada 3. Jika di soal dinyatakan bahwa terdiri dari 4 angka, berarti kotaknya itu akan ada 4. Karena di sini kebetulan ada 3, berarti kotaknya itu ada 3. Apa-apa saja sih yang akan kita isi dalam kotak filling slot ini? Langkah awal adalah kita menentukan kotak terakhir terlebih dahulu. Kita mulai dari kotak terakhir agar lebih mudah. Apa sih yang bisa kita isi di kotak terakhir? Nah, di sini adalah ganjil dan genap, terima kelipatan atau kebetulan. Di soal ini dikatakan bahwa ketentuan itu bilangan genap. Berarti yang kita isi itu di bilangan ini tuh bilangan genap.
bisa jadi 4, 6, ataupun 8 dari bilangan 4, 5, 6, 7, 8. Karena yang bilangan genap itu adalah 4, 6, dan juga 8. Ada 3 angka, berarti untuk kotak terakhir ini kita isi 3, karena ada 3 kemungkinan angka yang bisa kita masukkan, yaitu 4, 6, dan juga 8. Kemudian di kotak pertama nih, apa sih yang bisa kita isi di dalam kotak pertama? Kita perhatikan dulu apakah angkanya boleh berulang atau tidak boleh berulang. Ternyata di soal itu dinyatakan bahwa angkanya boleh berulang. Karena angkanya boleh berulang, berarti kelima angka yang ada di sini bisa kita gunakan di kotak pertama. Maka ini kita isikan 5. Kenapa? Kenapa 5? Walaupun angka genap yang sudah kita gunakan ini di akhir tadi, karena di soal dinyatakan boleh berulang, berarti angka tersebut boleh kita gunakan kembali di kotak pertama. Maka di kotak pertama ini seluruh angka yang ada di angka tersebut kita bisa gunakan. Makanya bisa digunakan kembali. Yaitu kotak selanjutnya atau di kotak tengah atau kotak kedua itu kita bisa perhatikan berulang atau tidak boleh berulang dari soal tersebut. Kan boleh berulang kan, maka angkanya boleh kita gunakan lagi. Walaupun angka tersebut sudah digunakan di kotak awal ataupun di kotak akhir, karena ia boleh berulang berarti angka tersebut masih bisa kita gunakan untuk di kotak di tengah ini. Jadi angka yang boleh kita gunakan tetap 4, 5, 6, 7 ataupun 8. Berarti kita di sini adalah 5. Kemudian angka-angka ini akan kita kalikan. 5 kali 5 kali 3 ada hasilnya adalah 75. Berarti banyaknya cara bilangan yang dapat disusun dari angka 4, 5, 6, 7, dan juga 8 adalah bilangan genap itu terdiri dari 3 angka dan juga boleh berulang. Berarti caranya itu banyaknya itu ada 75 cara. Kalau misalnya kalian masih bingung, kita coba ulang lagi, tapi dengan contoh aturannya itu angkanya itu tidak boleh berulang. Kita tetap menyusun 3 angka melalui bilangan genap, berarti angka yang bisa kita gunakan tetap yang tadi itu adalah 4, 6, dan juga 8. Ada 3 angka, tetap kita gunakan 3 dari angka tersebut. Untuk kotak pertama, karena angkanya tidak boleh berulang, berarti jika angka tersebut sudah kita pakai di kotak lainnya itu tidak boleh kita gunakan lagi. Maka kemungkinan angka yang bisa kita gunakan untuk kotak pertama itu ada 4. Kenapa 4? Karena 5 angka yang ada itu, ada 4, 5, 6, 7, dan 8 ini sudah terpakai salah satunya di kotak terakhir nih. Dan angka yang sudah digunakan itu tidak boleh kita gunakan di kotak selanjutnya hingga peluang satu angka itu berkurang. Jadi kemungkinan yang dapat kita gunakan untuk kotak pertama itu adalah 4. Untuk kotak yang di tengah itu berkurang lagi, berarti tinggal 3 angka yang bisa digunakan. Karena sudah 2 angka yang terpakai dari 5 angka yang ada, sehingga ini tinggal kita kalikan aja. Jadi 4 kali 3 dikali 3 yaitu 36. Coba kita coba lagi dengan soal lainnya dengan aturan bilangan ganjil dan angkanya boleh berulang. Kita menggunakan soal yang sama dan buat 3 kotak lagi, tapi kita ganti bilangannya untuk bilangan ganjil dan angkanya boleh berulang. Karena di soal menyatakan bilangan ganjil dan angkanya yang tersedia itu 4, 5, 6, 7, 8, berarti untuk mengisi kotak terakhir khusus bilangan ganjil itu hanya ada 2, yaitu untuk angka 5 dan juga 7. Karena bilangan ganjil kan hanya ada 5 dan juga 7 dari angka yang ada, sehingga untuk kalau yang terakhir ini ada 2 kemungkinan. Angka yang bisa kita isi selanjutnya untuk angka kotak pertama ini, karena angkanya boleh berulang, berarti angka yang sudah kita gunakan boleh kita gunakan lagi di kotak pertama. Sehingga angka-angka yang ada di sini semuanya bisa kita gunakan karena angkanya ada 5, berarti kotak yang pertama ini 5 angka juga yang bisa mungkin kita gunakan. Nah, karena terdiri dari 5 angka, berarti di sini angkanya juga tetap ada 5 kemungkinan lagi karena angkanya boleh berulang melalui aturannya. Ini tinggal kita kalikan saja ya, hasilnya 50, hasilnya 50. Nah, coba kita gunakan soal lain dengan aturan bilangan ganjil, tapi angkanya tidak boleh berulang. Kotaknya tetap ada 3 karena angkanya ganjil dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8, berarti angka terakhir ini kita isi dengan angka 5 atau angka 7. Ada 2 kemungkinan angka yang bisa kita gunakan di kotak terakhir. Lalu, untuk kotak pertama bagaimana? Angkanya tidak boleh berulang sesuai aturannya, berarti angka yang sudah dipakai itu tidak boleh lagi digunakan karena tidak boleh berulang. Karena angka yang sini hanya ada 5, yaitu angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Salah satu dari angka yang sudah digunakan itu tidak boleh digunakan lagi. Berarti untuk kotak pertama itu ada 1 angka sudah tidak bisa digunakan. Berarti kita isi 4. Karena sisa 4.
Nah, begitu juga untuk kotak 3 nih, karena berkurang 1 berarti kita isi 3 saja, karena sudah diisi di kotak terakhir. Dan di kotak pertama, berarti ini kemungkinan yang bisa kita gunakan itu hanya ada 3 cara untuk di kotak kedua atau kotak ketengah ini. Berarti kita tinggal kalikan, hasilnya adalah 24. Oke, kita lanjut ke contoh lain dari filling slot ini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan kurang dari 300 dan berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa kita bentuk adalah, oke, dari soal ini ada 5 angka nih, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan akan membentuk angka ratusan. Berarti kalau misal angka ratusan berarti itu dari 3 kotak. Tapi di sini tuh tidak ada aturan jelas, yaitu misalnya bilangan itu harus ganjil, genap, ataupun boleh berulang ataupun tidak. Nah, langsung aja kita ke kotak pertama nih. Tapi karena di sini dinyatakan bahwa soalnya itu kurang dari 300, maka angka yang ada di sini diawali itu tidak mungkin itu angka 3 nih, atau 4 ataupun 5. Misalnya kan karena di bawah 300 berarti yang bisa itu 3, 4, atau 5 itu untuk angka selanjutnya itu jika kita isi misalnya ada angka 1 ataupun 5, di sini kita juga bisa buat angka 3, lalu di sini angka 4, dan juga di situ ada 2, di situ ada 3. Berarti angka 3, 4, ataupun 5 ini akan melebihi dari 300 nih sesuai aturannya. Berarti untuk kotak pertama itu berarti 1 dan 2. Berarti kotak pertama ini terdiri dari 2 angka, kemungkinan yang bisa kita gunakan. Nah, maka di sini angkanya harus berbeda. Atau berarti di sini peraturannya tidak boleh berulang kan? Berarti tidak boleh lagi digunakan nih, karena di sini dari ada 5 angka dan sudah digunakan salah satunya di kotak pertama, berarti untuk kotak kedua ini hanya ada kemungkinan bisa digunakan itu hanya ada 4 angka nih, karena 1 angka sudah kita gunakan di kotak pertama. Nah, selanjutnya juga di kotak ketiga ini sama nih, karena sudah ada 5 angka dan 2 angka sebelumnya sudah digunakan di kotak pertama dan juga kotak kedua, berarti sisanya itu 3 nih, karena 2 angkanya itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Berarti kotak terakhir ini hanya ada 3 angka kemungkinan yang bisa kita gunakan. Sehingga tinggal kita kalikan, 2 kali 4 kali 3 hasilnya itu 24. Nah, soal selanjutnya, dari 5 angka 0, 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan yang terdiri atas 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila tidak ada angka yang berulang? Nah, berarti kalau misalnya ada angka 4 kotak, berarti ada 4 kotak kan? Nah, dengan aturan tidak ada angka yang berulang, berarti untuk kotak pertama yang bisa kita gunakan itu kemungkinan itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti di kotak pertama itu ada 4 angka. Nah, untuk angka selanjutnya itu karena angkanya itu tidak boleh berulang, berarti angka yang sudah kita gunakan di kotak pertama itu tidak boleh kita gunakan lagi di kotak kedua. Sehingga kemungkinan angka yang ada itu berkurang 1. Karena di sini ada 5 angka, berarti di kotak kedua ini bisa kita isi dengan angka 4, karena di kotak pertama ini tuh udah diisi 1, berarti 5 dikurang 1 sampai dengan 4. Berarti kotak kedua itu hanya ada 4 yang bisa digunakan. Untuk kotak selanjutnya itu bagaimana? Berarti kita tinggal kurangkan 1 lagi. 4 dikurang 1 itu sama dengan 3, karena dua angka ini sudah kita gunakan di kotak pertama, berarti 5 dikurang 2 itu sama dengan 3. Berarti dari kotak keempat atau kotak terakhir ini berarti berkurang 1 lagi nih. Kita gunakan dari 5 angka yang telah kita gunakan. Berarti kita ketahui kalau misalnya itu ada 2 angka nih, karena 3 dikurang 1 sama dengan 2, karena sudah kita gunakan di kotak-kotak sebelumnya. Berarti tinggal dikalikan, hasilnya adalah 96. Oke, untuk soal yang terakhir ini, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000 apabila angkanya tidak boleh berulang. Nah, langsung aja kita jawab. Berarti karena angkanya ribuan, berarti ada 4 kotak dengan aturan lebih dari 2000 tapi kurang dari 5000 dengan tidak boleh berulang juga nih. Berarti untuk kotak terakhir ini tidak bisa dikategorikan bahwa ataupun ini misalnya bilangan genap, bilangan prima, bilangan ganjil. Berarti kita abaikan dulu nih aturan-aturan mengenai genap ganjil. Langsung aja kita ke kotak pertama nih. Karena di sini dikatakan lebih dari 2000 dan kurang dari 5000, berarti angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang bisa kita gunakan itu tidak semua angka bisa kita gunakan. Karena di soal dinyatakan aturannya bahwa harus
lebih dari 2000 tapi kurang dari 5000. Berarti angka-angkanya itu di kotak pertama itu kemungkinan hanya angka 2, 3, dan juga 4. Berarti di kotak pertama itu kita isi ada 3. Karena lebih dari 2000 dan kurang dari 4000 kan, berarti hanya ada 2000, 3000, ataupun 4000. Berarti kenapa sih angka 1 dan 5 itu tidak masuk di kategori itu? Karena aturannya itu sesuai dengan aturan sebutnya itu harus lebih dari 2000, berarti tidak boleh kurang dari 2000, dan juga tidak boleh kurang dari 5000. Berarti angka yang ada di tengah-tengah antara 2 sampai 5, berarti 2, 3, dan juga 4. Berarti kotak pertama itu diisi oleh angka ketiga. Karena harus memenuhi syarat dari soal, hingga angka yang bisa kita gunakan untuk kotak pertama ini hanya angka 2, 3, dan juga 4 seperti sudah saya bilang sebelumnya. Berarti di sini 3. Nah, di kotak kedua ini dikatakan lagi bahwa tidak boleh berulang. Berarti angka yang sudah kita pakai tidak boleh kita gunakan lagi. Nah, karena di sini ada 5 angka dan sudah terpakai 1 angka, berarti ada 4 nih, karena 5 dikurang 1 itu 4. Untuk kotak selanjutnya juga berlaku sama nih, hanya ada 3 angka karena 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Nah, di kotak terakhir juga berlaku sama, berarti hanya ada 2 angka. Berarti 2 dikurang 1 itu sama dengan 2. Berarti diisi 2 angka untuk di kotak terakhir nih. Untuk bisa digunakan, itu tinggal dikalikan, hasilnya itu adalah 72. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.